俺一人で十分だよ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Your Story, tempatnya nonton storytelling movie. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan selalu dilimpahkan banyak rezeki. Oke, melanjutkan video yang sebelumnya, kali ini Your Story akan membahas Code Zero 2, film yang dirilis pada tahun 2009 dan sempat menggemarkan hati para anak muda yang masih mencari jati dirinya. Banyak juga yang menonjolkan banyak pemain di film ini. Tanpa berlama-lama, yos, ikuzo. Seperti biasa, adegan diawali dengan jagoan santuy yang menghisap rokoknya. Lalu diterjangnya rindamen yang dijadikan sebagai patokan, bahwasannya jagoan akan dianggap sebagai raja susuran bila mana dia bisa mengalahkan rindamen. Namun, apa daya, jagoan yang sekarang belum mampu mengalahkannya. Scenes beralih di saat Kawashi Noburu dibebaskan dari penjara. Noburu merupakan pemimpin lama susuran yang membunuh Makio-bito, si pemimpin lama Hosen, dengan menggunakan pisau. Hal ini tidak diperbolehkan dalam pertempuran mereka, dan karena hal ini juga, kedua sekolah pun membuat perjanjian damai bahwasannya susuran tidak akan ikut campur bila mana Hosen ingin membalas dendam pada Noburu. Baru aja bebas, si Noburu ini udah dikejar sama gerombolan Hosen, SMA yang berisikan para botak yang dijuluki skinhead sebagai ikon Hosen. Noburu kemudian lari ke susuran untuk mencari perlindungan. Serizawa yang tak ingin perjanjian damai rusak berusaha menenangkan keadaan. Namun karena jagoan yang masih polos dan tidak tahu ada perjanjian damai, menghajar salah satu murid Hosen untuk menunjukkan siapa bosnya. Gigi Emas pun mendeklarasikan perang pada susuran karena rusaknya perjanjian damai oleh sang jagoan. Narumi Taiga selaku pemimpin Hosen mengadakan rapat rencana menyerang susuran. Di tengah rapat muncullah sosok kucluk yang menantangnya, yaitu Wasio Gota, orang yang kecewa karena tak bisa menguasai susuran dan malah bergabung ke Hosen agar bisa membalaskan kekecewaannya. Kucluk pun menonton sparingan Narumi dengan anak buahnya. Lalu datanglah Tatsuya Bito yang merupakan adik Makio Bito. Narumi mengajaknya untuk membalas dendam kematian kakaknya dengan menyerang susuran. Namun Tatsuya menolak ajakan Narumi dan malah menyindir. Scenes beralih ke susuran. Tokyo menawarkan bantuan pada GBS untuk bersatu dengan Hosen. Namun, jagoan menolaknya dan beranggapan bahwa GBS aja udah cukup buat ladenin Hosen. Chuta dan Makise mulai mempromosikan GPS untuk merekrut anggota baru. Izaki pun mengajak trio Ebisuka, namun mereka menolaknya. Tanpa diduga, Mikami Kyode keluar dari geng Serizawa dan bergabung ke GPS. Jagoan pulang dan bertemu sang ayah, lalu dikenalkannya pada mama baru. Ya, baru beli maksudnya. Makise yang akan kencan membeli lope-lope, lalu memasang ular palsu untuk mendapat perhatian. Usaha tak mengkhianati hasil, dia mendapat sebuah pelukan. Saat akan digunakannya lope-lope, Mikami Kyode mendorongnya ke sungai. Karena panik lope-lope mengambang, Makise keceplosan. Itu merupakan alat peruncing baginya untuk melakukan wik-wik dengan pacarnya. Pacarnya yang kecewa menangis dan meninggalkannya. Kasihan sih Makise, udah basah nggak dapat jatah. Rencana penyerangan susuran mulai direalisasikan. Rio Urushibara yang memimpin skinhead berhasil mengalahkan kelompok Shoji Susumoto. Kawanan Tokachi Yuji pun berhasil ditumbangkan oleh Hayato Shibayama dan skinheadnya. Dan dengan bangganya si kucluk ini dikasih kepercayaan buat nyerang susuran. Memimpin skinhead menyerang Makise, Chuta, dan Mikami Kyodai. Alhasil hanya pasukan kucluklah yang kalah. Beban dah dia. Di sini Makise masih berdiri dan diselesaikan langsung oleh Narumi. Mengetahui GPS babak belur, jagoan sedikit frustasi. Namun, Izaki menyuruhnya untuk tetap tenang, karena Izaki sendiri punya rencana, yaitu jika dia bisa mengalahkan Serizawa, maka Serizawa dan anak buahnya harus bergabung ke GPS. Namun Izaki kalah dan nyungsep di parkiran sepeda. Scenes beralih di klub. Jagoan yang masih frustasi diajari bapaknya, kalau pukulan dan emosi yang membabi buta itu nggak akan berguna. Intinya, kalau mau jadi pemimpin, kepala juga harus dipakai, nggak ngandelin otot doang. Sambil berpikir, jagoan keluar untuk mencari angin segar. Di sini dua pemimpin bertemu. Narumi menyalakan korek untuk jagoan, namun dia tak sadar bahwa musuhnya ada di depan mata.
Esok hari Jagoan menantang Rindamen lagi, memaksakan diri sampai pingsan. Setelah bangun, dia melihat susuran terbakar. Tokyo lalu memberitahu Jagoan bahwa Hosen-lah pelakunya. Di saat mereka emosi, hanya Jagoan-lah yang mampu berpikir dengan tenang. Dan ternyata si Kuculuk-lah yang membakar susuran. Gigi Emas pun memberinya pelajaran. Lalu Jagoan bersama pentolan GPS datang ke Hosen, menanyakannya siapa adalah yang membakar susuran. Narumi pun mengatakan Hosen-lah pelakunya. Lalu, Jagoan dan Narumi menyepakati pertempuran susuran melawan Hosen yang akan dilaksanakan di SMA Hosen sendiri. Tak lupa, Jagoan menyalakan rokok di mulut Narumi sebagai balas budi. Mikami Kyode mengajak bergabung trio Ebisu lagi, namun mereka masih menolak. Jagoan pun curhat lewat mikrofon sekolah untuk meminta bantuan anak susuran. Ironisnya, hanya setengah pasukan GPS yang berkumpul. Trio Ebisu sempat datang, namun melihat sedikitnya pasukan, mereka cabut lagi. Karena terlihat menyedihkan, Jagoan membubarkan GPS, lalu pergi. Izaki yang menyadari Jagoan pergi ke Hosen seorang diri, memberitahu Makise bahwa GPS belum tamat dan berencana menyusulnya. Mikami Kyode pun menjemput Serizawa dan pasukannya. Jagoan yang pergi sendiri terlihat santuy, sambil dihisap rokoknya dia berjalan dengan diiringi musik Icon Cross Zero. Dikucir ke belakang rambutnya, lalu dipandang satu persatu botaknya. Nafas panjang yang diambilnya memberinya energi untuk menerjang ke depan, lompat, tendang. Semua terlihat mudah baginya. Tatsuya yang melihatnya merasa iba dan bertanya pada Narumi, kenapa tidak diselesaikan 1 lawan 1. Ketika Jagoan sedang berdansa, tibalah pasukan Serizawa dan GPS. Lalu Jagoan memberi mereka aba-aba. Dansa pun dilanjutkan, hitam dan putih bertabrakan. Untuk melawan Narumi, Jagoan harus melewati para botak atau skinhead. Makise berhasil bertemu Narumi, namun kekuatan gorilanya tak cukup kuat untuk mengalahkannya. Setelah sampai atap, Jagoan pun bertemu Narumi. Mereka sudah babak belur dan semboyongan. Lalu sama Narumi yang memegang botol air, dia melemparkannya pada Jagoan agar tidak dehidrasi. Jadi Narumi ini orangnya sportif ya. Duel pun terjadi, Jagoan terlihat dominan karena tak pernah jatuh. Beda dengan Narumi yang berkali-kali jatuh. Kuculuk yang melihat mereka kelelahan berniat menghabisi Jagoan. Namun Tatsuya berhasil menghentikannya. Emang benar ampas nih orang. Adu pukul pun dilanjutkan hingga Jagoan-lah yang menang. Kuculuk yang tak punya tempat sekolah hanya bisa mengintip. Dengan kebaikannya, Jagoan pun menerima Kuculuk kembali masuk susuran. Saat hari terakhir pun, Jagoan masih ingin melawan Rindamen, namun baru bisa menjatuhkan lutut Rindamen. Film udah selesai. Oke, tamat. Jangan lupa like, share, and comment guys jika ada film yang ingin direview. Dan pastikan kalian subscribe dan nyalakan notifnya ya, biar nggak ketinggalan updatean terbaru dari Yosh Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.